ngangkat saya. ويخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبته ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن Nah, ini sudah sudah cukup ini. Masalahnya sudah cukup, sudah ada dalil yang tadi itu. Apa namanya untuk yang kedua ya? Yang kedua, misalnya ini kita dikubur di dekatnya yang orang itu sudah misalnya kehulil dulu ya. Kan sudah ketahuan bahwa dia itu begini-begini. Lalu kita dikuburkan di dekatnya dia dengan mengharapkan apa namanya lah semacam syafaat juga lah dari beliau itu. Itu katanya bisa dapat Kiai, bisa dapat itu. Ada pernah dengar itunya? Iya pernah dengar, bahkan ada juga ini kiai saya ya yang sering cerita bahwa begitu ya, pertama begitu, yang kedua begini, ada seorang tabiin kalau tidak keliru, dia orangnya maksiat sekali. Ini dua cerita. Yang satu ini begini, maksiatnya pokoknya dia sudahlah orang yang gitu, cuman dia ngasih uang sama tetangganya itu. Sebelum dia mati ngasih uang ke barat 1.000 rupiah misalnya, dia minta tolong ya saya saksikan nanti kalau di akhirat bahwa saya itu orang baik. Sampai 4 penjuru itu dia kasih, barat, timur, utara, selatan tuh dia kasih. Itu. Nah, lalu dia ini juga selamat katanya. Oh iya ada. Iya. Pas yang lagi. Tapi di pembahasan itu saya tidak bisa ngomong panjang lebar tuh Kang. Oh iya, enggak maksudnya sebagai pengharapan kita lah untuk tetangga kita. Mungkin kan pelajaran buat kita kan kayak gini, bahwa pekerjaan jelek itu jangan sampai dikasih tahu kepada tetangga kita. Artinya tetangga kita itu tidak boleh tahu walaupun kita itu jelek seperti apa, kan kayak gitu pilihannya Bang. Karena saya sudah tidak punya duit untuk minta persaksian nanti seperti yang diceritakan guru saya itu. Sejelek apapun saya, tetangga itu tidak boleh tahu kan kayak gitu Bang. Itu anunya maksudnya, intisarinya anunya saya, pemikiran saya gitu. Coba itu. Tapi rumah. Ya Lejing. Tapi kan kalau di sosial media ini yang saya lihat kebanyakan malah lebih suka, lebih bangga menampilkan keburukan dia gitu loh. Yang saya lihat, yang saya dengar. Menampilkan keburukan bagaimana maksudnya? Ya seperti kan ya Lejing scroll dah. Gitu kan. Jadi seolah-olah kalau dia berbuat buruk itu senang gitu loh, bergibah gitu kan. Oh. Ya seperti itulah. Iyalah yang tapi itu termasuk golongan yang mencari hadisnya itu nggak ada, cuman qaulul ulama iya, Imam Zarkasi iya, kemudian juga Buwiyah ada di Buwiyah itu, kemudian Imam Syarbini juga ada tentang kuburan di samping kuburan orang soleh itu. Jadi kalau pertanyaan tapi bukan hadis ya, berarti bukan. Kalau pertanyaan Kang pasti cinta itu jawabannya cuma Khalif Tu'raf itu sudah. Jadi kalau aneh-aneh baru kau nanti akan dikenal oleh orang begitu. Kalau pengen terkenal ya udah bikin yang aneh-aneh, yang ya begitulah sekarang. Ya enggak itu udah, ya apa namanya itu sudah kata guru saya juga. Ya, tapi yang jelas Kang Lajing, nanti misalkan nih saya yang mati duluan atau Mbak Maryam ini yang mati duluan. Kalau ditanya nanti apakah kamu punya teman yang suka ngumpul sama ulama, kemudian dijawab ada si ahli ma'rifat. Nah, maka saya itu kan dijawab sama malaikat. Oh, bohong kau kan blokir ahli ma'rifat waktu di gitu. Emang diblokir apa? Diblokir begitu. Jadi bohong itu tidak bisa. Harus mikir tuh kenapa diblokir. Ya. Tapi benar juga ya Roji. Saya juga punya pengalaman gitu kan ya, bahwa ternyata kalau kita berkawan dengan seseorang mungkin itu menjadi salah satu syafaat ya, atau beliau itu salah satu jalannya Allah menghadirkan hidayah buat saya khususnya gitu. Tapi saya blokir orang itu gitu loh. Apakah
apakah saya menolak syafaatnya hidayahnya Allah? Itu satu. Yang kedua yang tadi Ya, saya karena pernah mungkin- dengar juga. Mungkin ada sebabnya itu, ada sebabnya kenapa diblokir gitu. Jangan dilanjutkan. Masalahnya beliau masih belum menjawab itu pertanyaan saya itu kenapa Aku saya diblokir. aku enggak bahas tentang dirimu, abangku. Oh, iya, iya, iya. Aku bahas tentang diriku gitu kan. Kalau soal blokir memblokir di sosial media itu banyak rame gitu kan. Saya sendiri mau follow Bang TH aja nggak bisa. Bagaimana saya mau blokir? Lau kana bi qurbi maqabiri ahli sholah wal khairi fal hukmu kadzalik. Masya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Ini tapi Imam Zarkazi yang mengatakan ini. Lianna syakhsah Sudul Jar Hasan gitu. Kemudian banyak itu, tapi nggak ada ketemu hadisnya saya. Nggak dalil saya, tapi cerita mungkin ya, pendapat aja ya. Tapi kayaknya Magerosi kati kang seperti Bang TH ini, waduh, insya Allah beliau ini. Padahal kita diskusi ini tadi ketika ngomongin masalah judul itu mukibun mukimat, padahal ya ada yang pro, ada yang kontra, dikasih semua sama beliau itu, kedua-duanya. Saya dikasih, jenengan pun juga dikasih. Ketika pokoknya dalam pembahasan apapun yang naik. Abang Mak Repot, tadi Bang Mak Repot tadi lihat nggak tuh tappingnya Bang TH pada saat jenengan sama Yeroji menyampaikan debat terbuka gitu kan di Win. Beliau sebelum Bang Mak Repot sampaikan di Win, beliau sudah ketik di Win. Berarti kan salah satunya ini kan tanda kutip ini siapa beliau? Iya, beliau juga menyimak. Maksud saya beliau berarti itu amfakomalan kalau saya menganggap seperti saya ini li tullabil ilmi lah begitu. Nah, Allah beliau termasuk pada golongan man salaka tariqan itu. Iya. Tahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amin amin. Amin. Yeroji, saya mau tanya Yeroji, kalau saya kan pernah sering dengar gitu ya, kalau anda seumpama sholat saya nggak diterima, puasa saya nggak diterima, ibadah-ibadah yang lain saya nggak diterima, cuman ada seseorang yang bersaksi pada saat nanti dia memiliki kiamah bahwa si Fulan mengatakan bahwa saya pernah duduk-duduk dengan para ulama gitu kan. Itu yang kalau sering saya dengar tuh kalimatnya gini, ini orang dalam gitu kan, orang dalam mengatakan bahwa saya ini sering duduk di di para kiai, para ulama gitu kan, menceritakan, membahas tentang agama gitu loh. Itu adanya di hadis atau di apa ya Roji? Di makolah maksudnya ya. Iya, makolah kayak tadi itu. Iya banyak cerita Bang. Kalau pas cerita-cerita ini yang sempat saya dengar dari guru saya itu, dengar ada yang ini, yang ada saya kalau mati dibakar aja ya. Lalu debunya itu dihanyutkan ke laut karena saya paling takut disiksa gitu. Padahal dia kan orang yang sedang bermaksiat karena dia menyadari dengan maksiatnya, dengan kelakuannya, sampai dia suruh bakar dirinya itu guru juga cerita sama saya itu. Jadi mencerita tentang rahmat Allah sebenarnya, bahwa rahmat Allah itu lebih luas ketimbang dosa-dosa kita begitu. Kalau yang ditanya itu, yang ditanya Bang Cinta itu tadi ada hadisnya ternyata ini. Apa? Marru bi janazatin. Ini dari sahabat Anas kan. Ada orang-orang lewat membawa jenazah itu. Marau. Faat. Marru kalau di sini. Mari nggak apa-apa, kedua-duanya boleh. Iya, bisa. Iya ada bisa. Honda betul Marru itu. Alaiha khairan gitu ya. Marru betul itu. Iya, fa'atnau 'alaiha khairan. Mereka memujinya dengan kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Tsumma marru bi ukhra. Fa'asnau 'alaiha syarran. Kemudian ada mayit yang lewat yang lain itu kemudian mencela para sahabat. Faqala wajabat. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat ya Rasulullah, apa yang maksudnya
yang terjadi maksudnya dari dari kata Nabi yang wajabat itu. Wala hadza ataitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Rasulullah bersabda, jenazah ini yang kalian puji dengan kebaikan wajib baginya surga. Wa hadza atnaitum, ya benarnya atnaitum alaihi syarra gitu. Dan orang ini yang kalian cela dengan kejelekan wajabat lahun nar. Makanya itu yang tadi ya pas nyogok uang itu ya. Wajib baginya neraka. Antum syuhada Allah fil ardi begitu. Allah, ya Allah. Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang Barsisoh itu. Ini sebenarnya Israeli atau benar adanya? Di tafsir apa itu ya? Ada di tafsir. Loh, ini kan masyhur di kalangan para ulama dakwah lah gitu. Iya. Kan menarik kalau sebenarnya kalau diambil faidah dan hikmahnya itu menarik dari kisahnya Barsisoh yang yang ahli ibadah cuma bikin sakit hati ibunya begitu. Cuma beliau ini adalah sahabat. Kok Barsisoh Alqomah, ya Allah. Alqomah. Ya yang ini sohe atau gimana ini? Apa hanya sekedar bumbu-bumbu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang Alqomah. Silakan. Kalau Barsisoh itu ada di tafsir itu Jami'ul Bayan. Bukan Barsisoh. Alqomah. Alqomah. Kalau Alqomah itu kayaknya hadis itu, Bang. Hadis itu kejadian bener itu. Nah, ini Makai Karomah gimana Makai Karomah? Sohe. Oh, sohe. Intinya bisa terjadi dikubur dengan orang wali, bisa mendapat syafaat. Bahkan di manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada seseorang yang oleh ibunya dimimpikan karena anaknya itu suka berjudian dan mabuk-mabukan. Dimimpikan ternyata dapat syafaat. Syafaatnya dari siapa? Ternyata syafaatnya itu dari debu kudanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena ditanyain oleh malaikat itu, apa anak kamu itu suka ulama? Tidak. Apakah ulama kamu itu pernah ngaji? Tidak. Apakah anak kamu itu hadir ke majelisnya Syekh Abdul Qadir Jilani? Tidak. Terus cuma katanya ibunya dia pernah lagi main judi, terus ada Syekh Abdul Qadir Jilani bersama santrinya lewat dan debu kudanya itu kena ke anak saya. Terus anak saya tuh, waduh apa ini Abdul Qadir ini, sampai debunya kena ke saya. Nah sebab itu saja dia dikasih syafaat. Cuma kadang-kadang cerita ini dibuat dalil pengkultusan oleh para habaib. Sebenarnya itu tidak boleh. Itu harus tanpa dari kesengajaan. Tidak bisa orang jahat-jahat besok aku dikubur dengan orang wali disyafatin, tidak bisa gitu. Iya, kayak maksudnya begini, kalau saya misalnya ya, tidak dapat ya misalnya saya itu mau ke Geholil, lalu saya beli kuburan di sana untuk saya, tidak dapat ya saya kalau kayak gitu ya. Apa ya, di proses apa ya, iya, esace aku ya kumpul karena untuk mendapatkan syafaat gitu ya. Bisa sama saja dengan kita mau menghafal jawaban Mungkar Nakir, tapi perbuatan kita nggak benar kan, nggak bisa jawab juga. Ya itu dua hal yang harus bersamaan ya, sejalan gitulah, bahwa memang dari perbuatannya sejak awal menunjukkan ke itu memang sudah. Saya lebih cenderung kepada cerita kita bukan cerita pembahasan kita tentang khusyuk itu. Bahkan Mbak Mim sendiri itu bertanya, ada nggak cara atau tangga-tangga menuju khusyuk itu? Menunggu caranya gitu loh untuk khusyuk, caranya bagaimana? Menghadirkan hati kan. Terkadang yang hadir itu bukan hati, malah pikiran yang hadir gitu, bukan hati itu yang hadir. Mungkin harus ngerti dulu ke apa yang diucap gitu mungkin Kang, dari dasar dulu apa yang dibaca itu. Itu banyak.
Iya bang, ahli marifat. Kalau memikirkan yang dibaca, misalnya apa ini wajah tu wajah, kita paham itu maknanya. Tapi malah bergulirnya makna itu dalam pikiran saya, bukan dalam hati gitu loh. Tapi itu sudah masuk. memang Kalau dari itu salah satu fungsi ciri-ciri akal khusyuk kan itu memang udah itu. masuk itu Kiai tadi itu. Masuk. Saya sih pernah dengar dari Kirosi bahwa semua yang di indera kita dikendalikan oleh hati. Jadi pikiran itu menurut pemahaman saya setelah saya mendengar dari Kiai Kirosi ya bahwa ada 3 tentara, maka itu yang saya praktekkan terus. Hilangkan itu pikiran itu kan bisa dikendalikan oleh dari hati. Kan ada 3 tentara kan yang membangkitkan panca indera, yang membangkitkan nafsu dan membangkitkan akal. Nah, Iya, ada di Ihya itu ada itu. iya, itu yang saya amalkan. Ternyata itu suatu dahsyat itu pada saat kita betul-betul masuk ke dalam. Masalahnya begini, ketika saya sendiri ya melakukan pemahaman makna dalam berkata itu pikiran. Ya emang dari hati kemungkinan ya wallahu alam. Nah, tapi di dalam diri saya itu ada perbedaan. Saya sudah bisa membedakan antara pembicaraan pikiran saya itu dan pembicaraan hati. Dan kalau makna itu dimasukkan ke lebih dalam lagi, itu sering hilangnya gitu loh. Sering hilangnya. Gitu. Tapi kalau dari yang saya bacakan barusan di pembahasan awal itu di Mukhtasar Ihya itu sebenarnya olah atau apa ya kerja daripada akal fikir itu masuk sebenarnya sudah Kang. Karena di sini mengatakan ini wala yakunul fikru ja'ilan fi ghairihima wa mahma in sarafa an ghairi ma huwa fi. Jadi ketika in sarafa apa yang di sini yang berpaling ya al fikru itu sendiri. Jadi memang hasil daripada olah pikir sendiri, memang nggak bisa untuk kita mau menolak akal dengan alasan karena tidak masuk hati gitu. Jadi sebenarnya itu sudah masuk kan? Ketika Ya karena gini, kalau di Al-Ghazali itu memang yang disebut akal itu kan al-qalbu. Cuman dia yang pintunya itu mengarah ke jasmani. Nah ini nih yang kadang apa namanya ya kalkulatif bahasanya itu yang sering hadir lebih sering banyak hadir di dalam sholat kita, kehadiran hal-hal gambar-gambar yang material gitu. Sesungguhnya hati juga itu, akal itu hati, dalam pandangan sufi itu hati. Iya. Ya alhamdulillah kalau ini sudah bisa dikategorikan hati. Tapi pada kebenarannya saya itu ada 2 itu loh, ada 2 yang saya pahamkan itu ada 2. Nah kalau dalam pikiran saya itu hilang gitu ya pada lafaz-lafaz yang saya ucapkan, maka dia itu akan lebih mendalam pengertiannya itu. Yang mengartikan yang saya ucapkan itu lebih mendalam gitu, bukan ada di otak pikiran saya, bukan di otak saya, tapi di dada saya gitu. Ada pemaknaan dari para ulama, innallaha yataqabbalu salatal abdi qadra ma aqila biha, itu tidak disederhanakan lagi, tidak harus memahami maknanya, tapi yang penting ia merasa dan merasa sadar bahwa dirinya di dalam sholat itu sudah khusyuk. Itu begitu qadra ma aqila biha. Iya, jadi paham Kiai untuk qadra ma aqila biha itu. Ya ketika saya sudah takbiratul ihram ya pastilah segitu-gitu aja kita sudah merasa bahwa kita ingin memasuki sholat gitu. Walaupun hanya segitu. Tapi kita kan ingin yang lebih dalam lagi ya. Lebih yang dalam lagi, tidak sekedar ya ngumpul sama beliau-beliau ini. Nah, kalau saya ingat yang dari yang ngaji di Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bagaimana metode agar kita khusyuk. Pertama kita harus merasa dari ujung
rambut sampai ujung kaki, bahwa itu adalah ihsan, kebaikan dari Allah. Kedua, bahwa kita merasa saya ini sujud karena cinta Allah pada kita. Jadi bukan dari usaha kita. Dari itu mahabbah kita kepada Allah itu kuat. Timbullah rasa khusyuk bahwa kita adalah itu ceritanya Syekh Ramadan Buti ketika dakwah ke Jerman, Almania itu dia cerita sendiri kejadian dirinya ketika dia menghamparkan sejadah di tengah-tengah orang yang hiruk pikuk, sibuk dengan di bandara itu, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan kemudian Ramadan Buti itu merasa dirinya itu bersyukur kepada Allah, satu-satunya orang di bandara itu yang menempatkan dainya di bersujud kepada Allah. Jadi mengingat itu adalah taufik hidayat Allah, itu sudah lah bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa di waktu itu sudah membuat khusyuk, itu sudah bahwa kita berlumuran dengan nikmat Allah, dengan padahal itu setiap hari kita tidak pernah meminta nikmat itu, kita tanpa mau ya haliman la ajal ya kariman la yus'al, itu sifat Allah. Halim maksudnya dia mampu untuk mengadab kita tapi ditunda terus. Karim maksudnya yang karim, kalau kita karim kan kalau dibuat proposal. Kalau Allah tidak buat proposal, sudah cep kita itu bernikmat. Nah. Ya, mata. Oh, soal mengira ya cabos juga beres cipta atau mana doa ke Allah. Ibu beres nu, aku nopo jengkol sangat menolong. Ya Roma, boleh nggak saya bertanya satu lagi? Bagaimana caranya meyakinkan sama diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan itu Allah terima? Contohnya sholat gitu kan ya. Apakah sholat yang tadi saya laksanakan diterima apa enggak ya sama Allah? Seperti apa ya? Itu harus hidup antara khauf dan raja. Khauf dan raja itu selalu kita tidak merasa aman dari murka Allah. Raja itu kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Artinya kita antara dua itu. Tidak boleh orang itu berkata, lihat orangnya dulu. Oh, ini sudah yang Allah belumkan pada saya. Jadi Allah, kalau saya jadi orang jahat ini adalah apa kodrat atau keputusan qada-qadarnya Allah untuk saya. Itu keliru. Kalau yang ngomong itu adalah orang jahat itu. Sama dengan orang yang nggak mau ibadah. Oh, Allah itu Rahman Rahim, kita pasti masuk surga. Itu keliru juga, karena orang yang ngomong itu balas. Jadi kita itu harus khauf dan raja itu sama. Kal janahain kata guru saya, seperti dua sayap. Jadi jangan sampai kita terlalu khauf seperti orang Wahabi itu transaksional. Sepertinya kita telah membeli surga itu. Kalau melihat orang yang nggak begitu ibadah kita tahkir, padahal kita belum tahu bahwa di akhir itu namanya isfak kan, isfak namanya ya. Iya. Isfak itu ittihadul khaufi bir roja itu. Iya. Wa atidalihima. Wa atidaluhuma. Harus itidal buat itu. I'tidal. Jadi moderasi lah, jalan tengah antara khauf dan roja gitu. Harus itu. Itu namanya isfak itu. Kalau kelebihan rojanya itu Pede banget. pede banget. Keliru juga itu. Kalau terlalu banyak khaufnya pesimis. Pesimis, pengen hari gua lebih itu. Betul. Gampang sama dengan yang kisah orang Betul. mati, orang yang berdosa membunuh orang 99 orang, itu Rasulullah yang cerita. Kemudian dia pergi kepada orang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dia ahli ibadah, anggaplah Wahabi dulu. Dia bilang, wah kamu sudah bunuh 99 orang, nggak ada tobat untuk kamu, itu tobat untuk kamu. Dibunuh juga itu ulamanya itu. Jadi terus dia tidak berspekulasi, dia buat apa kalau memang aku nggak ada tobat, bunuh aja lengkapin 100 gitu kan.
kalau perlu Kepalang tanggung ya, kepalang tanggung ya. Kemudian dia pergi kepada orang ahli ibadah tapi punya ilmu. Dia bilang, "Lau balaghat dunubuka anana sama tsumma astaghfartani laghafartu lak." Itu Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Seandainya dosamu itu sampai ke ujung langit, tapi kamu masih mau bertaubat, berhenti, menyesali, berhenti dari dosa kamu, laghafartu lak wa la ubali, saya akan mengampunimu dan saya tidak peduli atas dosa-dosamu. Terus itu kemudian dikasih syarat. Kalau kamu ingin tobat, kamu pergi ke desa ini. Desa ini penuh dengan orang soleh. Dan tinggalkanlah teman-teman kamu yang ada di desa itu. Itu adalah desa orang-orang yang fasik, orang-orang yang penjahat, penyamun gitu. Terus dia pergi dengan niat bertobat. Di tengah jalan dia mati. Dia mati, ada dua malaikat delegasi dan rahmat dan adab. Satunya malaikat adab berkata, "Oh, ini sudah 100 orang membunuh. Ini haknya saya untuk masuk ke neraka." Katanya malaikat rahmat, "Oh, ini at-taib kamalla dzamba." Ini orang yang mau bertaubat, berarti dia tidak punya dosa. Ini bagian saya untuk masukkan ke surga. Berebut. Kedua malaikat berseru, datanglah malaikat Jibril berupa mereka juga. Ada apa ini? Ada apa ini? Malaikat Jibril, ini begini, kamu jadikan saya kamu jadikan muhakam, kamu jadikan hakim untuk kami berdua. Kenapa? Ini orang bunuh orang 100 orang, katanya malaikat adab. Jadi ini berarti saya ini masuk neraka. Katanya malaikat rahmat, "Oh, jangan dulu. Ini orang mau tobat. Jadi dosanya sudah nggak ada." Katanya malaikat Jibril, "Sudah ukur aja nih, ukur. Mana dekat ini, kalau dekat ke desanya orang soleh, dia masuk surga. Kalau dekat ke desanya orang yang fasik, yang jahat itu, dia masuk neraka." Diukur, ternyata dekat kepada orang yang soleh. Jadi itu dalil orang dengan orang yang soleh. Itu dalil. Jadi dapat syafaat juga dia. Masih belum ngelakuin perbuatan baik, itu sudah masuk surga gara-gara itu. Jadi repot kalau orang yang ahli ibadah tak berilmu. Sepertinya dia transaksi itu. Dia tidak merasa orang lain itu bisa juga dapat hidayat seperti dia dan dia akan menjadi orang jahat. Dia tidak merasa potensi seperti itu. Langsung dia orang yang nggak sholat. Kamu itu ahli neraka itu. Itu orang dibunuh itu kalau ketemu sama itu tuh. Iya, orang Berarti yai. Mungkin begini ya. Mungkin itu jatuhnya ke niatul mukminin khairum min amalihi ya. Ya, iktimat bil amal seperti katanya Ibn Atta itu. Bagaimana itu? Kerosi itu iktimat bil alamat itu. Al-i'timadu bin nafsi asasun najah, apa gimana ya? Apa? Nuksanur raja indahu gitu. min alamati. Iya, iya. Min alamatin nuksun roja. Apa itu? Iktimat bil amal ada gitu. Ya. Padahal ada di bab pertama itu ya. Kalau di Minhajul Arifin itu ini Kiai, menarik ini. Fal khaufu far'ul ilmi, war raja'u far'ul yakin, wal hubbu far'ul ma'rifah. Wa dalilul khaufi al harabu. Nah. Wa dalilur raja' at-talab. Makin nur kini ka antum cepo PL ngara makin nur. Harus ajukan banding dulu itu. Itu Kang TH di bawah mau nge-give nggak bisa katanya. apa ya, nggak paham. Itu mungkin di Nur karena nggak on cam kali ya. Udah coba dilihat ya, dari layar ya Nur. Mungkin kena PL karena nggak ada kegerakan mungkin terbacanya. Iya, kena PL. Ajukan banding make. Sudahlah, nggak masalah, sudah oke tadi. Jadi Kalau ngomongin masalah pesimis dengan apa? Ya pesimis dengan PD amat itu kayaknya keduanya memang
Bukan cuma pesimisnya yang ada di Wahabi, termasuk pede amatnya itu juga masuk. Mereka yang merasa paling pede kalau surga itu milik mereka, begitu. Kemudian hidayah milik mereka. Ya PD itu kan muncul dalam bentuk takfir yang lain kan, mengkafirkan yang lain. Nah, betul. Jadi keduanya diborong sama mereka. Pesimis banget iya, pede amat juga iya. Bang Ahli, kalau andai kata ada seseorang yang bukan berpikiran bahwa beliau itu Wahabi atau siapapun ya kan, cuman dia beribadah itu atau melaksanakan sholat itu berpatokan bahwa rukun-rukun sholat itu seperti apa, urutannya wudhu seperti apa, semua dilaksanakan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dia meyakini bahwa semua perintahan yang Allah, yang sholatnya itu yang dilaksanakan berdasarkan perintahnya Allah, dia yakin diterima sama Allah. Ya. Terus? Apakah itu juga termasuk kepedean atau bagaimana? Ya itu tadi sebenarnya kalau masalah kepedean masuk ke apa kata bahasa Kang Rozi itu moderasi antara khauf dan roja, tetap itu kunci utamanya. Tapi kalau ditanya isfak namanya itu. Tapi kalau ditanya kalau ditanya secara apakah diperkenankan yang hal yang demikian, itu nanti masuk ke masalah. Kalau di pembahasan Safinah itu masuk ke apa ya, iman taklid mungkin itu. Yang apa-apa modal ikut-ikutan secara agama, secara syariat ya tetap sah. Sebagai pemula gitu ya. Ya sebagai pemula tetap sah. Cuma kalau itu dibiarkan keturutan, dalam arti kita ndak mau observasi lebih, ndak mau istidlal. Tidak mau belajar lebih kenapa wudhu harus seperti ini, kemudian sholat tujuannya untuk apa, dari apa yang kita baca itu maknanya apa, dan lain sebagainya, itu juga kita dihukumi dosa. Ini pendapatnya. Dosanya tidak belajar itu. Iya, dosa karena tidak belajar. Kalau sahnya sah, tidak disalahkan. Bukan sahnya, abangku, bukan sahnya. Jadi yang saya tadi tanyakan bahwa diterima atau tidaknya sama Allah gitu kan, bahwa saya itu merasa pede pada diri saya, bukan pede, yakin gitu kan, bahwa yang saya laksanakan sholat itu dari sholat sebelum sholat wudhu itu kan sama niat bahwa sholat dan wudhu itu seperti apa gitu kan, sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu kan, saya yakin diterima sama Allah. Berarti kalau sudah sesuai Al-Quran dan hadis berarti dia sudah beristidlal itu. Itu dia maksudnya Bang Ali. Masuk ya begini maksudnya kan, makanya di sini Al-Ghazali itu bilang fala khaufu far'ul ilmi. Takut itu cabang dari tahu. Warroja far'ul yakin. Nah, roja harapan itu cabang dari kepastian yakin lah. Gitu. Wal hubbu far'ul ma'rifah. Artinya apa? Orang yang sudah cinta berarti ma'rifah begitu sudah. Orang yang sudah yakin itu sumbernya roja gitu. Kemudian orang yang sudah tahu itu khauf. Fadalilul khaufi al-harab. Itu bukti takut itu ya melarikan diri begitu. Wadalilul roja at-talabuh. Bukti orang roja berharap itu ya mencari. Wadalilul hubbi isarul mahbub itu. Bukti cinta adalah memilih yang dicintai. Jadi itu mungkin logis. Tapi kalau ngomongin moderasi lagi ya Kang Rozi ya, itu apakah harus 50-50 atau 40-60 atau 30-80? Nah, antara pesimis dengan pede itu, kalau saya ini ya asumsi ini, tidak ada dalil ini. Saya lebih senang itu orang yang pedenya itu lebih dominan daripada pesimisnya. Begitu. Karena dalil untuk masalah menghindari pesimis itu banyak. Kamu berarti lebih cenderung Wahabi daripada Sufi itu. Enggak, kalau Wahabi itu kan borongan semua. Enggak. Bukan gitu. Kalau Wahabi kan borongan semua itu. Yang pesimis ya sama yang bukan orang gitu. Enggak setuju. Bang Ahli, saya enggak setuju tadi. Jadi kalau andai kata Bang Ahli disampaikan tadi Wahabi, kalau saya nggak berpikiran saya Wahabi dan yang lain. Kang Rozi itu yang ngomong Wahabi itu bukan saya. Makanya kan aku nggak setuju kalau Bang Ahli disampaikan begitu, gitu kan to the point. Kalau ada yang pede itu berarti ini loh. Di dalam apa namanya? Kalau itu tidak pesimis, berarti kan kemungkinan
eh, optimis dan pede kan begitu. Pesimis dan pede. Kalau tidak pesimis kan optimis. Kalau lebih lagi pede gitu, percaya dirinya terlalu tinggi. Karena gini ya Roji, kalau andai kata bukan andai kata, kalau saya berpikiran bahwa saya ini nggak diterima, saya jadi was-was terus gitu loh. Aktivitasnya saya was-was, tadi saya sholat itu diterima apa tidak, itu kayak gitu. Jadi menghilangkan itu, saya Kalau sudah melaksanakan terlalu banyak yang tadi. khaufnya, kalau sudah terlalu banyak khaufnya, itu kan tadi cabangnya ilmu, itu was-was itu karena bisikan setan, was-was itu. Begini, kalau saya berpendapat begini. Kok saya mau ngurusin urusan Allah ya, mau apa, mau nerima, mau tidak. Bener, saya kok mau mengurusin itu. Kalau saya yang penting kerja aja, urusan saya kerja gitu. Mau terima atau tidak terserah dia, karena dia yang berhak terhadap segala-galanya. Ini pikiran saya. Enggak, memang gini. Kalau roja itu lebih dekat ke yakin kalau roja itu. Ya Roji, saya izin membaca tanggapan Abang TH di bawah. PD bagus, jangan overdosis. Nah, itu maksud saya itu. Ketika beliau menyebutkan PD, berarti PD di situ tidak boleh pesimis itu. Pertama gini, asumsi saya, tidak boleh 50-50 dengan PD. PD itu harus lebih dominan daripada pesimis. Bukan berarti PD diborong habis semua seperti Wahabi, atau pesimis diborong semua pun juga seperti Wahabi. Nah, gitu. Ya, lebih yakin sedikit lah, punya keyakinan. Lebih ke arah kalau dalam kaidah bahasa itu. Tapi kan memang gini, yang disebut berani saja itu kan. Gitu. Berani itu kan tengah-tengah antara pengecut dengan ngawur kan. Artinya lebih sedikit dari tengah-tengah itu ya agak ngawur sebenarnya. Ya Allah. Kalau mengingat yang diukur oleh kata Kiai Karomah itu tadi, yang diukur itu berarti ukuran Bang Anu ini sudah mendekati Wahabi nih. Karena ukurannya sudah lebih dekat ke sana gitu. Kalau banyak provokator ukur ya. Iya, lebih dekat itu, lebih dekat ke Wahabi itu. Makanya saya tadi bilang gitu. Jadi Bang Ali, saya ini salah satu anggota baru Wahabi gitu. Enggak, maksudnya suruh kendorin dikit biar tidak terlalu pede sehingga kembali kepada aswaja gitu. Tenang, enggak, saya didukung sama Bang TH di bawah, pede. Ya Bang TH ya, kita pede berdua ya. Karena gini loh, kalau terlalu pede nanti orang lain yang nggak sama dengan dirimu itu kamu tidak sahkan gitu, sholatnya nggak sah gitu. Itu efeknya itu. Itu sebenarnya beliau nanggepin pernyataan saya tentang masalah itu tadi kan. Sebenarnya bukan terlalu pede. Jadi lebih ke arah dari antara iktidalnya, antara pesimis dengan PD itu lebih dominan PD. Mungkin katakanlah begini, pesimis 40%, PD 60% gitu. Ya berarti kan kalau diukur tidak diborong habis. Kalau yang suka borong habis, yang suka mengatakan pokoknya ndak usah ditafsir lagi, ya apa? Pokoknya kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, yang suka pokoknya tidak sampai gini aja lah Bang Arifo, tidak sampai ke batas wulu lah. Ekstrim. Ya. Kalau ekstrim itu mungkin mainnya 90, 100, 80 gitulah. Itu ekstrim sudah wulu itu. Enggak, kalau mau ikut izin baca di bawah lagi. Kalau mau ikut ukuran itu, ragu-ragu saya Bang. Kesana lebih baik yang kayak saya Bang, jangan ngurusi urusan Tuhan gitu aja. Nah betul. Itu mau nebabur kepat tulisan ini kecil lah karbon. Kalau mau nebabur kepat tuh ki urus napre. Enggak, kan maksudnya si kita ini biar itu kan, biar dia punya apa namanya semacam standar gitu, apakah sholat saya diterima atau tidak tadi itu kan. Oke, ya antara roja dan kafe itu ya bainahuma qawama itu enak wis. Ada yang dimaksud Wahabi tadi itu PD-nya ngimbas, PD diri sendiri itu masih bisa, husnudzon diri sendiri itu bisa,
Repotnya itu ngimbas ke orang. Dia itu nah. Oh Iya. ya, berarti kan kalau yang Yeroji sampaikan tadi kan Siapa kiai yang bilang begini itu? Unzurin nasa bi ainil haqiqah, wanzur nafsaka bi ainil syari. Gimana itu? Masuk juga itu, bisa juga. Iya itu. Jadi kalau menilai orang itu jangan dari kacamata syariat. Itu kepedean itu, nanti orang salah terus itu. Itu ada di Nasoihul Ibad itu. Cuma senada dengan itu pernyataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Betul. Ketika tapi tidak 100% seperti itu, tidak 100%, tapi mirip-mirip lah. Betul. Semakna. Jadi kalau menilai diri itu syariat ukurannya perketatlah kalau sama diri itu. Tapi kalau sama orang, atau kalau kena musibah bilang aja ini mungkin saya banyak dosa gitu. Tapi kalau orang kena musibah itu ujian begitu bahasanya gitu. Ya, Ini kebalik kan, saya punya musibah saya ujian. Kalau orang kena musibah itu berarti bencana kan begitu. Itu yang susah itu. Aduh. enggak. Tetap Bang Ahli, saya berpede sama bahwa saya berdasarkan anjuran dan perintah-perintah Allah yang di Al-Quran dan hadis, insya Allah saya diterima. Biar tambah semangat lagi ya. Iya betul. Biar tambah semangat ibadahnya. Dan saya nggak berpikiran bahwa orang lain tidak diterima pahala sholatnya. Enggak. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, orang lain begitu. Yang penting seperti tadi itu, betul juga apa kata Kang TH, jangan overdosis. Tapi Iya. kalau sudah overdosis ya jadi wahaboy. Perlu ada seperti itu dalam ini. Saya sih orangnya enggak pernah pikirkan hal-hal seperti itu. Artinya saya laksanakan saja. Saya sih urusan seperti sekilejing saya ini saya punya prinsip. Iya, bagus dok. Bela saya dok. Bagus. Bukan dok. Jadi menyikapi yang tadi disampaikan bahwa saya tuh ditanggapin sama wali duit gitu kan ya. Perbaiki wudhumu, perbaiki sholatmu. Itu kan penilaian dari beliau gitu kan. Sedangkan saya beranggapan bahwa berpikiran dari dulu sampai sekarang saya melaksanakan sholat dan wudhu udah sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu. Wudhu kita, yang penting wudhu kita kan menurut keyakinan kita sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sholat kita juga sesuai. Urusan diterima tidak, wallahu bisawab. Saya seperti itu. Tapi yang penting saya laksanakan dengan baik. Iya Pak Dokter. Kok mau ngurus urusannya Tuhan? Pak? Jalan tengah itu menurut saya bisa diselesaikan dengan terus belajar. Kalau berhenti belajar itu berarti kepedean itu. Betul. Kalau terus belajar, makanya tadi saya tanya tentang kehusuan, artinya tetap belajar bagaimana memperbaiki. Kalau memang di sini salahnya, di sini kekurangannya, ini yang hudur ini hati itu kan yang membuat saya betul-betul bagaimana ya, gara-gara dalil itu yang 3 tentara itu yang membuat saya lebih khusyuk lah dalam pemahaman saya. Kelejing. Siap. Penempatan rasa, misalkan beginilah, penempatan rasa dalam keinginan lebih mengedepankan pertaubatan daripada mengejar suatu pendapatan dari ibadah, itu mana yang lebih diutamakan itu, Kelejing? Kalau saya ndak pikir pendapatan Bang untuk ibadah itu Bang. Saya malah berpikir rasa saya, pendekatan saya itu saya tidak berpikir pendapatan Bang. Iya. Benar, saya berani bersaksi, saya tidak mau. Bahkan saya sudah berjanji ya Allah, kalau saya punya pahala dalam ibadah saya aturkan sama orang tua saya dengan guru-guru saya. Ini sudah itikat saya. Bagaimana mungkin kita berpikir pendapatan wong sudah dijamin kalau kita masuk surga itu Rahman Rahim. Iya makanya itu saya tidak berpikir pendapatan. Makanya itu Pak Kiai. Jadi kalau ini kan mengandalkan pahala kita tidak seperti Wahab katanya dikira.
Lebih mana yang dimakan antara tujuan pendapatan Ya atau pertaubatan kalau begitu. kita hitung-hitungan kayak gitu ya kayak Mu'tazilah kan. Jadi kita wajib masuk surga karena amal baik dan wajib masuk neraka karena dosa-dosa kita gitu. Kalau sudah ditanya anak bayi yang lahir itu yang nggak dosa apa-apa ya nggak di surga ya nggak di neraka, akhirnya dia ngarang, sudah mulai ngarang itu. Ya kan kalau diibaratkan, kalau bukan diibarat, kalau dicontohkan sama yang tadi Lejing sampaikan gitu kan ya, bahwa kepedean gitu kan, jangan gitu. Tapi kalau kita pede lah nanti si Fulan itu bakal bersaksi sama saya atau saya akan bersaksi sama dia bakal masuk surga, kan seperti itu kepedean gitu kan, ada yang bersaksi. Cuman lagi ya Bang, apa namanya yang harus diwaspadai begini, selalu ada bisikan ketika dalam ibadah itu merasa itu sudah tidak benar atau salah, itu memang kan itu ada andilnya yang dari sebelah kiri itu yang selalu menjadi provokator itu ya. Orang itu cenderung bahwa dalam ibadahnya masih ada yang kurang, ada yang salah, menganggap tidak sah dan sebagainya. Itu memang ada provokator dari sebelah kiri, kayak seperti itu. Izin ya Arja, membaca jawaban typingan Bang TH. Fabi ayali rabbika antuma tukadziban. Ya lah ya. Ala rabbikuma tukadziban. Kalau itu mau dijawab, maka tidak ada pahala yang mampu untuk menutupi itu. Tidak ada. Sudah disebut kok agama itu hutang kita kok kepada Allah itu. Betul. Hutang itu nggak pernah bisa dibayar itu sebenarnya. Hutang yang nggak mungkin dibayar itu. Iya. Yang mustahil terbayar. Mustahil terbayar. Pilihan satu-satunya ya menghamba selama-lamanya. Betul. Ada satu dulu kisah disampaikan ke Korama. Terus kembali yang khawatir juga nambah hutang, itu yang ruwet. Enggak Ya, nambah dosa, nambah hutang itu. Enggak kan begini Mustahil terbayar dan apa ya? Predikat paling itu sudah. Paling mantap itu sudah sebagai seorang hamba itu liya'budun itu. Iya. Bisa Karena memang begini, untuk itu kita didesain. Tapi begini Bang, untuk hadis yang mengatakan la yadkhulul jannata la yadkhul ahadukum al jannata itu bi amalihi, itu katanya harus dikonsumsi, bukan harus ya, kata-kata yang perlu dikonsumsi oleh para ahli tasawuf. Sedangkan Allah itu membalas dengan apa yang telah kalian lakukan, itu dikonsumsi oleh ahli syariat, seperti udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, ini dikonsumsi oleh ahli syariat. Itu katanya seorang yang berpendapat seperti itu. Nah, berarti kemungkinan bagi orang-orang syariat itu ya boleh-boleh sajalah berpendapat bahwa saya dengan melakukan ini akan masuk surga, kan kayak gitu Bang, karena mereka berpegang kepada udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kan kayak gitu Bang. Sebentar ya Lejing, buat dokter monggo dok, ya, silakan dok. begini pandangannya Ke Rosi dengan Ke Korama waktu itu. Beli rumah, harganya rumah 100 juta. Dia punya uang 1 juta. Tapi rahmat Allah 99 juta. Makanya kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, saudaraku. Ini yang saya pegang teguh dari kedua kiaiku ini yang pernah mengucapkan kata-kata itu. Iya, artinya, kan itu emang ada dalilnya Bang Pak Dokter. Rahmat Allah kan, siapa yang menghalangi rahmat Allah? Kalau misalnya rahmat Allah mau memberikan kepada kita dengan mengharapkan rahmat Allah dari ibadah yang secukupnya, misalnya taruhlah tidak sempurna dalam hidup ini, tapi kan dia bilang Ke Rosi dengan kekeram mengatakan uangmu 1.000 biasa 1 juta, tapi 100 juta harganya rumah 99 juta. Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ya. Itu yang saya pegang. Itu yang saya pegang. Sehingga saya tidak takut. Saya laksanakan kayak gini dok. Asu min ruhillah itu kan. Wala tay asu min rauhillah.
Jadi Jadi- wala yaqnatu min rahmatillah kan ada. Jadi banyak utang sama banyak dosa lagi ya. Udah gitu di tengah perjalanan belum sampai desa buat yang bertobat ya, meninggal dunia. Ya Allah. Nah itu yang paling menakutkan. Jadi belum diampuni, belum dikasih rahman rahim, wafat gitu. Yang disebut dengan su'ul khotim itu yang paling ditakuti itu. Semua sufi juga begitu. Iya, semua sufi itu paling takut itu, Pak. Su'ul Saat khotimah. sakaratul maut terjadi, saat sakaratul maut terjadi itu. Artinya setelah sholat istighfar Iya. kan kita kan Karena itu finish itu. artinya semua doa kita panjatkan juga. Subhanallah, artinya begini, bukan rasa takut, tapi bagaimana ya, kalaupun tidak sempurna saya punya ibadah, ampuni ya Allah, kan sudah kita memohon ampunan. Ini kan Pak Dokter yang menyebabkan Iya. kenapa ahlu sunnah wal jamaah itu tidak memvonis kepada orang yang masih dalam lingkup Tauhid, begitu mau menghakimi mereka kafir atau sesat gitu. Ini yang mencegah mereka menghakimi. Ahlus sunnah wal jamaah itu kan enggan, dia menunda untuk menghakimi seseorang sejahat apapun, setinggi apapun dia dosanya begitu. Tapi begini Bang Rosi, saya sudah punya pegangan teguh. Dalam tahlil itu kan ada ulatu akhidna inasina wa akhtana rabbana la tu'akhidna inasina au akhtana. Al-Baqarah terakhir ya. Iya. Saya pegang itu. Saya sudah mintakan ini kepada Allah ini. Bukan mau mengatur Allah enggak, tapi saya minta mudah-mudahan gitu. Kirejing. Siap. Itu ayat kirejing ya. Ayat itu kirejing apa namanya? Tentang kelebihannya itu begini, ada permohonan Rasul tentang ayat itu untuk umatnya. Begitu itu ada jaminan dengan syafaat Rasul, dengan bacaan itu siapapun itu dapat begitu. Artinya Allah tidak menolak orang yang mengundurkan doa itu, karena itu pernah dimohon oleh Rasul. Hanya satu doa Nabi itu yang nggak diterima itu. Bagaimana umatnya tidak berselisih gitu. Kalau tidak berselisih tidak ada diskusi itu. Bagaimana kalau dengan yang satu ini ya Roji? Semua itu dilaksanakan, tapi manusia tersebut melakukan perbuatan syirik. Apakah diterima? Kalau syirik itu nggak bisa. Satu-satunya yang nggak bisa kalau syirik itu. Kemarin sudah dibahas ya Kiai. Iya sudah. Itu kan ini kalau syirik itu kan lanyala kepada ketauhidannya Allah itu. Oh iya itu. Lanyala kepada poinnya. Itu. Berarti walaupun melaksanakan ibadah segala macam itu yang tadi disampaikan sia-sia dong ya. Terus Sia-sia. di tengah jalan dia nggak sampai desa yang buat taubat ya. Allah ya Allah. Dia robohnya roboh ke ahli sunnah, tidak roboh kepada Wahabi. Saat diukur itu. Makanya Terus, yang jadi pertanyaan, yang jadi PR, YK Roma, bila mana Ana yang melakukan itu gitu kan ya, YK Roma melihat saya seperti itu, apakah selalu intens menasehati atau membiarkan atau sekali, dua kali, tiga kali diserahkan sama Allah? Mohon petunjuknya. jadi Kak diilustrasikan Bang, pasti ini jadi penjahat tadi ya. Iya, saya melakukan ibadah semua segala macam, lalu saya melakukan perbuatan syirik gitu kan. Apakah YK Roma menasihati saya setiap hari agar tetap berusaha mendapatkan hidayah dari Allah gitu kan, dari nasihatnya YK Roma, atau sekatu, dua, tiga kali baru diserahkan sama Allah? Kenapa? Karena ketetapan Allah yang paling utama, atau bagaimana YK Roma? Ya, syirik itu kan berarti sebelumnya ya meyakini Allah. Atau memang orang itu tidak pernah meyakini Allah, sudah menuhankan selain Allah gitu kan. Tapi syirik akidah ya, bukan syirik amal bukan ya?
Iya. Ladang dakwahnya bukan cuma kita, jadi semuanya tuh berhak untuk menasihati, mengajar. Gitu. Iya. Jadi nggak boleh berhenti ya, terus ya. Iya. Yang kan itu kan ajakan kita kan banyak model kan. Bil hikmah wal Inilah ini kan ya satu-satunya poligami yang memang tidak boleh itu. Poligami dalam tauhid tidak boleh. Politeis bukan gami. Istilahnya. Kalau di bawah poligami nanti Poligami apa selingkuh? Itu bukan poligami, itu Iya selingkuh. kan. Beriman kepada Allah, tapi dia masih menambah keimanannya ke selain kepada Allah dalam ketauhidan. Nah, itu kan sudah apa namanya mempoligamikan Ini ketauhidan. namanya syirik kopi kan kemarin kan sudah dijelaskan, kesombongan, ujub, merasa diri paling pintar dan sebagainya kemarin sudah dibahas. Itu kan syirik kopi ya. iya dari Iya. kopi. Iya sih. Itu yang penting. Itu yang penting. Iya, Arja, izin ya, Arja. Ada. Boleh gitu. Ya, Arja, mohon izin baca tappingan di bawah ya, Arja. Monggo. Gimana kan? Oh, apakah Allah terhijab doa itu ya? Iya, betul. Sahabat. Maksudnya Apakah gimana Allah itu? Saya pun bingung dengan pertanyaan itu. Pertanyaannya itu nggak jelas itu apa maksudnya. Yang jadi pertanyaan gini, gitu, dijabarkan, dijelaskan. abang ahli di tempelan di layarnya terdapat pelanggaran nggak mengkonsumsi zat yang ditampilkan? Nggak ada. Betul, aku Ada. Punya saya. Terus yang minum siapa? Loh, yang mengkonsumsi sih? Iya, saya juga bingung ini. Siapa yang Mungkin Kiai Karomah disangkanya ngapain gitu mungkin. Ketika mencabut jenggot itu dikirain mencabut apa gitu. mengkonsumsi zat yang ditampilkan? Kalimatnya kan mengkonsumsi ya Roji, bukan melakukan tindakan yang membahayakan. Namanya robot. Iya. Tukang fitnah ini tok nih ya. Kalau Kilajeng Kirosi ya, itu kayak apa namanya kasus permohonannya Nabi Musa yang berkaitan dengan Kami monitor beliau. surat Tidur istisqa. tuh dia. Sebentar, ini ada yang minta naik ini. Malah nyuruh saya tidur ini. Apa? Mau ada yang mau diskusikan nggak? Oh mantap ini, mantap ini biasanya dia cuma naik aja sih mantap ini. Itu kan Coba Kang sampean mantap. Typing di bawah, mungkin ada yang mau didiskusikan gitu baru. Coba saya turunkan aja. Saya di bawah aja. Oh jangan kan? Ini mungkin yang nggak monitor, kalau mungkin ada yang kita provokatornya turunkan nggak gitu. bisa. Kilajeng ini penting provokator itu. Iya penting betul. Iya. Makanya ini saya kasih saya minta apa namanya uraian ke Kilajeng. Itu kan ada waktu itu doa Nabi Musa tentang meminta hujan, Allah itu tolak, tidak terima. Justru Allah memerintahkan Nabi Musa untuk meminta bantuan doa salah satu umatnya yang itu beda dengan yang lain. Ternyata doanya itu agak jengkel bahasa Madura itu. Gimana gitu? Ya itu, gimana itu Kilajeng? Tanya sama Bahkan dari catatan sejarahnya begini, ketika selesai doa, Nabi Musa itu sampai apa ya, kasarnya kalau ketok kepala yang berdoa itu saking dia apa namanya cangkulan iya, cek cangkulan ke Allah Ta'ala. Tapi justru itu yang Allah kabulkan itu. Ya, itu ahli Itu kan ma'rifat berkaitan- ahli ma'rifat. Nah, ini oke, ini orangnya sudah naik ini. Ini apa Kang mantap ini? Sipot ngapain?